Untuk pertemuan hari ini, kita akan latihan untuk pembuatan database atau basis data. Yang pertama, tugas Anda adalah membuat basis data dengan nama DB Kasir. Yang di dalam DB Kasir ini akan berisi 7 buah tabel, yaitu 1 tabel barang, 2 tabel karyawan, 3 tabel kategori, 4 tabel login, 5 tabel nota, 6 tabel penjualan, dan yang ketujuh adalah tabel toko. Adapun struktur tabelnya adalah seperti berikut. Tabel barang berisi 11 struktur, tabel karyawan ada 7 struktur, kategori ada 3 struktur, tabel login ada 4 struktur, tabel nota ada 7 struktur, atau ini nanti disebut dengan kolom, 7 kolom atau 7 struktur. Kemudian yang ke-8 ini ada 6 struktur. Struktur ini juga bisa disebut record atau juga bisa disebut kolom. Yang tabel toko ini berisi 5 struktur atau berisi 5 kolom atau record. Mari kita mulai. Yang pertama, Anda buka dulu SAMPP seperti ini. Aktifkan dulu modul Apasi sama MySQL, yaitu dengan cara klik Start untuk yang modul Apasi dan klik Start untuk yang modul MySQL sampai kedua modul ini berwarna hijau. Setelah itu minimize. Baru kemudian Anda buka web browser. Sebagai contoh saya buka Google Chrome. Nah, baru di sini kemudian saya ketikkan localhost seperti ini. Jadi ketikkan localhost, tekan enter sampai muncul localhost dashboard seperti ini. Setelah itu Anda klik PHP MyAdmin. Nah, ini adalah tampilan dari PHP MyAdmin untuk pembuatan database. Yang pertama, klik menu baru di sini untuk membuat database baru atau basis data baru. Baru kemudian masukkan nama basis datanya. Di latihan ini, nama basis datanya adalah DB_kasir. Maka di sini ketikkan DB_kasir. Oke, setelah itu klik tombol buat. Nah, di sini sudah ada DB_kasir di sini. Sudah muncul DB baru. Berikutnya kita buat tabelnya. Tugas Anda membuat ada 7 tabel tadi. Nah, sebagai contoh, saya akan contohkan untuk membuat tabel login yang terdiri atas 4 struktur atau 4 record atau 4 kolom, yaitu ID login, user, password, dan ID karyawan. Yang perlu Anda perhatikan di sini adalah nama, jenis, penyortiran, dan ekstra. Baik, mari kita mulai di sini. Kita buat dulu nama tabelnya adalah login dengan jumlah kolomnya adalah 4. Kalau misalkan jumlah kolom atau strukturnya ada 11, ya di sini tinggal diganti 11. Karena di sini 4, saya isikan 4. Klik buat, maka otomatis ada 4 baris seperti ini. Yang pertama, kita ikuti struktur ini. Ada ID login, jenisnya integer 11, penyortirannya kosong, ekstranya auto increment. Maka kita masukkan di sini ID login, ID_login. Jenis ini defaultnya int atau integer. Nah, di sini pilihannya banyak. Karena di sini tipenya int atau integer, panjangnya 11, kita ketikkan 11. Penyortiran kosong, kemudian auto increment. Nah, di sini ada kolom AI. AI ini artinya auto increment, tinggal kita centang. Dan di sini indeks akan otomatis tertulis primary. Oke, ini untuk record ID login sudah kita buat. Yang kedua, kita buat adalah user
varchar 255, penyortirannya Latin 1, Swedish CI, ekstranya kosong. Maka masukkan di sini user. Kemudian berikutnya varchar 255, kemudian penyortirannya adalah Latin Swedish 1, Latin 1 Swedish CI. Nah ini Latin 1 Swedish CI. Berikutnya kita lanjutkan untuk membuat PES char 32 Latin 1 Swedish CI. Tinggal diketik di sini PES char di sini. Maka kita pilih yang tipenya char 32 Latin 1 Swedish CI. Latin 1 Swedish CI, yang lainnya kosong. Dan yang keempat itu adalah ID karyawan INT 11, yang lainnya kosong. ID underscore karyawan karya. Nah, misalkan saya salah ketik di sini ID karyawas INT 11, yang lainnya kosong. Nah, ini saya sengaja untuk salah ketik biar nanti tahu bagaimana cara memperbaikinya. Klik simpan. Nah, di sini muncul 4 struktur sudah, ID login, user, password, sama ID karyawas. Nah, sekarang kita mau ngedit ini, yang salah ketik ini, tinggal Anda klik centang, kemudian ubah. Nah, di sini diganti karyawas jadi karyawan. Kalau tipe dan panjangnya ada kesalahan ya tinggal diganti saja. Simpan. Nah, sekarang sudah berganti menjadi karyawan. Contoh misalkan kita kurang paham pas ini maksudnya apa, maka bisa ditambahkan komentar biar tidak lupa suatu saat nanti. Nah, misalkan di sini Anda centang dulu, ubah. PES ini maksudnya adalah password, maka di sini kasih komentar password biar nanti orang yang membaca itu tahu nama PES ini maksudnya adalah password. Nah, maka akan seperti ini, ada komentar PES ini adalah password. Misalkan user juga kita kasih komentar bahwa user ini pengguna. Tinggal klik user, centang user, baru ubah, tambahkan komentarnya adalah pengguna. Nah, jika misalkan salah, mau dihapus ya tinggal diklik tombol hapus ini. Atau kalau banyak ya tinggal dicentang kemudian diklik tombol hapus. Jadi bisa ubah di sini atau hapus di sini. Oke, seperti itu cara untuk membuat tabel. Nah, tugas Anda berikutnya adalah membuat tabel-tabel yang lain ini. Barang, karyawan, kategori, nota, penjualan, dan toko. Nah, setelah strukturnya seperti ini, dari struktur tabel ID login, user, password, dan ID karyawan ini, sekarang tugas berikutnya adalah mengisikan datanya, yaitu data usernya. Isikan minimal ada 5 orang user di sini. Caranya adalah Anda masuk ke tab tambahkan. Ini, tambahkan ini, Anda klik, tambahkan. Baru isikan ID login ini karena tadi sifatnya adalah increment. Jadi karena di sini ini ID login adalah auto increment, artinya auto increment ini datanya nanti akan otomatis diisikan. Jadi kita tidak perlu mengisikan nilai dari ID login karena akan otomatis diisi. Jadi langsung saja kita isikan user atau penggunanya.
Misalkan namanya adalah Joko Samudro. Joko Samudro seperti ini. Password, karena ini char 32, artinya maksimal kita bisa memasukkan karakter sepanjang 32 karakter, tidak boleh lebih, boleh kurang. Jadi contoh misalkan Joko @123. Nah, ini adalah passwordnya. Kemudian di sini varchar integer, ID karyawan integer, artinya integer ini datanya hanya boleh angka, tidak boleh huruf atau karakter. Kalau ini varchar 255 berarti ini semua karakter boleh, angka, huruf maupun karakter khusus boleh, dan maksimal sepanjang 255 karakter. Kalau ini INT 11 artinya ini hanya boleh angka, maksimal 11 huruf. Nah, contoh misalkan untuk ID karyawan itu berisi tahun masuk, bulan masuk, ditambah nomor urut. Contoh misalkan Joko Samudro ini masuk pada 2020 bulan 8/08. Dia adalah karyawan yang pertama masuk di bulan 8 2020, maka di sini diisi 001. Nah, tinggal kita klik kirim. Oke, setelah itu Anda lihat di tab jelajahi. Nah, maka di sini masuk ID login otomatis, ini diisikan 14 misalkan. Joko Samudro, passwordnya Joko @123, ID karyawannya 2020-08-001. Nah, kemudian kalau mau menambahkan lagi, kalau ini misalkan kita mau nambahkan data, kita klik lagi tabulasi tambahkan. Nah, ini tidak perlu diisi karena auto increment. Misalkan namanya Mulan Sari, passwordnya adalah karakter sebanyak maksimal 32. Nah, mul@n Mulan 123456 misalkan seperti itu. ID karyawannya adalah 2020-08-002. Nah, ini urutan yang kedua. Jadi paling tidak format karyawannya adalah tahun masuk, bulan, dan nomor urut. Kemudian klik kirim. Kita masuk lagi ke jelajahi. Nah, di sini Mulan Sari sudah muncul. Misalkan ada kesalahan, Anda tinggal klik ubah. Mulan Sari misalkan ada nama tambahan Widyati. Nah, seperti ini. Tinggal klik kirim, maka ini sudah diperbaiki. Kalau misalkan ini keliru, tinggal dihapus. Nah, sekarang tugas Anda adalah menambahkan minimal 5 data untuk masing-masing tabel. Demikian untuk latihan pembuatan database, pembuatan tabel, dan pengisian data. Silakan Anda buat latihan ini sampai dengan selesai dan akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih dari saya.